ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seolah-olah engkau ini adalah orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Itu apa? Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amsayta fala taqdirus sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa." Khudh min sihatika limardik. Ambil waktu sehatmu sebelum sakit. Maknanya apa? Ketika Allah berikan kepada kita nikmat sehat, gunakan untuk beribadah sebelum datang waktu sakit. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga yang harus kita jaga sebelum datangnya 5 hal. Itu apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kinaka qabla faqrik." Waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat harta yang banyak, jangan kita sia-siakan. Allah berikan kepada kita jabatan, jangan kita sia-siakan. Gunakan untuk ketaatan kepada Allah, gunakan untuk hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum apa? Datang waktu miskin. Sehingga engkau tidak bisa beramal dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan maliyah, dengan harta. Begitu juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keempat, faraghuka qabla syaghl. Waktu luangmu sebelum waktu sibuk. Jaga ini. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu luang yang banyak, yang panjang, kesempatan hidup, Allah lebihkan umur kita dari batas umurnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hanya kita gunakan untuk menikmati dunia, hanya kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, wa'iyadzubillah, sehingga kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, wa'iyadzubillah. Kita buang detik-detik kita dengan hal-hal yang sia-sia. Padahal termasuk dari tanda kebaikan seorang muslim, dia senantiasa memanfaatkan nikmat waktu, nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda kebaikan Islamnya seseorang, dia senantiasa meninggalkan perkara yang tidak berguna bagi dirinya. Kalau ada waktu luang, enggak disibukkan dengan tanggung jawabnya, dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Jangan dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Sebagaimana seseorang yang dia berada di waktu pagi hari, dia habiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, menanti datangnya sore hari. Ketika dia berada di sore hari, dia gunakan waktunya untuk hal yang sia-sia dalam rangka menanti datangnya pagi hari. Ya. Tidak ada hal yang bermanfaat untuk kehidupannya di akhirat. Dan yang kelima, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, hayataka qabla mautik. Ini apa? Jaga oleh kalian hidup kalian sebelum datang yang namanya kematian. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini memberikan kepada kita nikmat hidup, memberikan kepada kita nikmat sehat, memberikan kepada kita nikmat harta, nikmat waktu luang. Maka hendaknya ketika kita berada di penghujung hidup kita, di waktu sejak kita menjaga amal-amal kita. Agar apa? Agar kita siap ketika kita harus bertemu dengan yang namanya kematian. Karena kematian itu seperti bayangan. Dia senantiasa menyertai kita. Tidak akan pernah yang namanya kematian itu tidak datang pada seseorang. Pasti dia datang. Maka dari itu, kebanyakan kita berusaha ingin lari dari yang namanya kematian. Padahal kematian itu senantiasa menyertai kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk kita senantiasa ketika kita berada di waktu-waktu senja kita perhatikan beberapa perkara. Agar kita siap
ketika kita bertemu dengan yang namanya kematian. Apa yang pertama? Yang pertama tentunya itu adalah muhasabatun nafs. Mengintrospeksi diri kita sendiri. Ya, jangan seperti kebanyakan manusia yang sukanya mengintrospeksi orang lain. Ya, kalau sudah tua, nggak disibukkan dengan pekerjaan, kewajibannya mencari nafkah, waktunya luang, mulai yang diintrospeksi kalau nggak menantunya, tetangganya, teman-temannya sudah. Ya, jangan seperti itu. Cari di Facebook, siapa nih yang lagi viral nih, komen. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita peringatan, keluar obat kita, sudah mulai kita jalan gak bisa tegak, sudah mulai kabur penglihatan kita, sudah mulai sulit kita untuk menghafal pikun kita. Maka ini adalah tanda untuk kita senantiasa banyak mengintrospeksi diri kita. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kehidupan setelah kematian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu dia mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang akan datang. Itu apa? Setelah kematian. Jangan seseorang disibukkan dengan urusan orang lain. Ketika dia berada di waktu-waktu senjanya, di penghujung hidupnya, jangan sampai yang dipikirkan itu orang lain. Urusan orang lain. Karena kita nggak akan ditanya tentang fulan wala fulana. Tetapi nanti kita akan ditanya tentang amalan kita. Dan ketika kita hidup di dunia, inilah waktu kita. Kenapa? Karena nanti setelah kematian itu datang, tidak ada lagi waktu untuk beramal, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri kita, tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki amalan kita. Yang ada hanya hisab. Maka dari itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan fa innal yauma amalun wala hisab wal ghad hisabun wala amal. Adapun hari ini merupakan hari kita beramal ketika kita hidup di dunia. Adapun besok ketika kematian telah datang itu merupakan hari hisab. Maka dari itu sahabat Umar bin Khattab, beliau senantiasa menasihatkan kepada para sahabatnya. Kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian nanti dihisab. Maka dari itu kalau misalkan kita berada di waktu senja, di waktu sore, hisab diri kita. Kira-kira dosa apa yang saya lakukan hari ini? Kira-kira ketaatan apa yang saya tinggalkan hari ini? Kira-kira kezaliman apa yang saya lakukan kepada hamba Allah yang lainnya hari ini? Kalau itu berkaitan dengan hak Allah, beritahu. Kalau itu berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan kepada hamba Allah, segera minta maaf. Jangan sampai seseorang dia tidur dalam keadaan dia tidak menghisap dirinya, kemudian kematian datang, kemudian dia nggak bisa lagi untuk memperbaiki amalannya. Makanya hal yang sangat penting bagi kita. Ketika kita berada di penghujung hidup kita, ketika kita berada di waktu-waktu senja pergantian antara sore dan malam, banyak kita untuk apa? Menghisap diri kita, merenung. Ya. Kita renungkan apa saja amalan yang kurang dalam hidup. Apa saja ketaatan yang saya tinggalkan. Apa saja sesuatu yang merusak. Ya, nanti timbanganku di hari hisab. Ini yang harus kita lakukan yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya adalah al-istighfar atau at-taubah. Yang kedua adalah apa? At-taubah wan nadamah. Menyesali kemudian bertaubat. Ya. Jangan kemudian setelah dia ingat-ingat dosanya, dia ingat-ingat kekurangan amalannya, kemudian tidak muncul penyesalan di dalam dirinya sehingga dia tidak bisa bertaubat. Karena yang namanya taubah itu senantiasa diikuti dengan yang namanya penyesalan. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Kata Nabi,
An-nadamah taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Ya. Jadi kalau misalkan orang bilang atubu ilallah, tapi di dalam hatinya dia tidak pernah apa? Dia tidak pernah menyesali perbuatan-perbuatan dosanya, maka dia tidak disebut sebagai orang yang apa? Orang yang telah bertaubat. Dan ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai seseorang ketika dia sudah mengingat dosa-dosanya, mengingat perbuatan buruknya, perbuatan jeleknya, malah justru dia banggakan kepada teman-temannya. Oh, dulu waktu saya muda, saya pernah melakukan ini, itu minal muharramat. Jangan sampai seperti ini. Ya. Seharusnya apa? Ketika dia mengingat, oh dulu saya pernah melakukan suatu dosa. Pernah melakukan suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Jangan sampai datang waktu ketika kematian itu mendatangi kita dalam keadaan kita belum bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolong kita. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anidu ila rabbikum wa aslimu la min qabli an ya'tiyakumul adab thumma la tunsarun. Segeralah kalian kembali kepada Rabb kalian, berserah dirilah kalian bertobat kepada Allah. Sebelum datang waktu di mana ini merupakan hari yang dipenuhi dengan azab dan tidak ada seorang penolong pun bagi kalian. Kenapa? Karena batas taubat itu sampai ajal menjemput. Kalau sudah nafas sempit di kerongkongan kita, maka apa? Maka tidak ada taubat lagi. Sudah habis waktunya. Sudah habis. Baru 2. Gimana? Kita lanjut atau gimana? Hah? Lanjut ya, sedikit ya. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Yang pertama muhasabatun nafs, yang kedua adalah at-taubah wan nadamah. Menyesali perbuatannya kemudian bertaubat. Yang ketiga al-istighfar wa dzikr. Beristighfar dan juga berzikir. Perbanyak diri kita untuk beristighfar kepada Allah, perbanyak diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah telah mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah berada di penghujung hidup kita, di umur di batas umurnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita memperbanyak diri kita untuk beristighfar kepada Allah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wallahi la inni la astaghfirullah fil yaum akthar min 70 marrah. Yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, demi Allah aku itu dalam satu hari beristighfar itu berapa? Lebih daripada 70 kan? 70 kali. Ini Nabi Rasulullah Khalilullah, dosanya telah diampuni, telah dijamin masuk syurga. Beliau sendiri aja senantiasa beristighfar kepada Allah, terlebih lagi kita. Di mana terkadang kita melakukan suatu kesalahan yang tidak kita sadari, di mana kita sebagai Bani Adam, kullu Bani Adam khata, kata Nabi. Setiap Bani Adam pasti melakukan suatu kesalahan. Maka kita berbanyak istighfar. Begitu juga apa? Berzikir kepada Allah. Bitasbih, bertahmid. Dengan bertasbih, dengan bertahmid. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita, kalau kita berada di penghujung hari kita, di waktu sore, antara asar dengan maghrib, diperintahkan untuk apa kita? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. 100 kali. Kenapa? Karena ketika seseorang dia berada di penghujung hidupnya, di waktu senjanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memperbanyak bertasbih dan bertahmid dan beristighfar. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir."
Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, apa makna surat ini? Beliau mengatakan, waktu turun surat ini, orang yang menangis itu cuma satu. Yang lainnya gembira, senang karena mereka menganggap, oh ini janji dari Allah kemenangan, bahwasanya kota Mekah nanti akan kembali menjadi apa? Kota Islam. Abu Bakar menangis. Kenapa Abu Bakar menangis? Karena Abu Bakar paham tentang surat ini, ayat ini merupakan kabar dari Allah bahwasanya waktu kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai. Banyak manusia masuk ke dalam agama Allah. Beliau menangis. Kenapa? Karena beliau tahu ini perpisahan beliau dengan sahabatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Ajalnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, rasulnya, khalilnya, jadi apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak beristighfar. Ya. Kalimat yang mudah untuk kita ucapkan, tapi kebanyakan kita ketika di waktu sore atau mungkin sebagian kita yang sudah sampai pada batasnya umurnya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan lalai darinya. Ya, itulah kita. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-15 disebutkan wa tahsabuna hayyinan wa huwa indallahil azim. Kebanyakan kalian menganggap sesuatu itu kecil, padahal di sisi Allah itu besar. Kalimat yang ringan kita ucapkan subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan 'ala al-mizan, habibatan 'inda ar-rahman. Subhanallah wa bihamdihi. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan, memberatkan timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Itu subhanallah wa bihamdihi, kalimat tasbih, kalimat yang kita lalai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun surat ini, ayat ini, surat An-Nasr ayat 1 sampai 3, kata sahabat Aisyah radhiyallahu anha, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi ruku'ihi wa sujudi. Yang tadinya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim berubah. Ketika turun ayat ini, surat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah lebih banyak di dalam rukuknya dan sujudnya beliau mengucapkan kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdi Allahumma fir tahmid tasbih istighfar. Dan itu di akhir-akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hanya ini dalam rukuk dan sujud. Maka inilah yang harus kita lakukan ketika kita berada di ujung hari kita, ketika kita berada di waktu senja kita. Masih ada waktunya? Yang keempat, ini ekspresi ya. Yang keempat, selain kita muhasabatun nafs, selain kita bertaubat kepada Allah, an-nadama, menyesali perbuatan kita yang bukan, kita beristighfar, kemudian kita berzikir kepada Allah bitasbih wa tahmid wa tahlil. Yang keempat, hendaknya kita memperbanyak diri kita untuk bersedekah. Ya. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizkinya di awal, tetapi di akhir hidupnya Allah jadikan dia apa? Miskin. Ada orang yang hidupnya itu diberikan kemiskinan, tetapi di akhir hidupnya diberikan kekayaan. Ya, sering kita dengar cerita, oh saya dulu hidup susah, sekarang alhamdulillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat ini, banyak sedekah. Jangan malah justru balas dendam untuk memuaskan hawa nafsu. Oh, dulu saya nggak bisa beli tas yang mereknya itu apa? Kadal, ya. Oh, sekarang saya duitnya udah banyak nih, belilah tas merek Kadal misalnya. Ya. Itu dulu saya susah beli mobil yang bagus, sekarang saya pengen beli mobil yang bagus. Ya, terus sekarang saya bisa. Padahal apa? Umurnya sudah berada di waktu senja. Di batas umurnya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya dia persiapkan dirinya untuk bukan dia nanti fil akhirah, dia malah habiskan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya untuk memuaskan hawa nafsunya. Malah justru dia menjadi bakhil. Sudah punya rumah, ngapain beli rumah lagi lah?
investasi. Umur sudah 70 tahun, beli rumah lagi buat investasi. Ya. Investasi untuk apa? Ya. Harusnya dia menginvestasikan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya untuk apa? Kehidupannya kelak. Fidarilah. Orang kalau dia sudah umurnya 70, 60, atau 80, di ujung senjanya. Juali semua barang-barang yang dulu pernah dia cintai. Pindahkan. Kemana? Ke sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, ya, ittaqunna walau bisyikki tamrati. Berhati-hatilah, jagalah diri kalian dari neraka, walaupun kalian cuma bersedekah setengah biji kurma. Ya. Apalagi kita kalau tabungannya ada MM-an, ya angkanya kalau kata orang sekarang apa? Angkanya cuma 1, 0. Dia nggak punya apa-apa dia. Ya. Kalau misalkan hartanya banyak, kita sudah tahu, oh kita ada di waktu senja. Ya, sedekahkan. Sedekah dengan sedekah yang jariah. Untuk masjid, belikan karpet, belikan untuk penerangan, bangun bor air yang bisa dimanfaatkan kaum muslimin. Agar apa? Agar ketika kita meninggal dunia, maut telah menjemput kita, pahalanya terus mengalir untuk kita. Ini investasi sesungguhnya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Kalau seorang meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Apa itu? Shadaqatul jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, waladun shalih yad'un. Ya. Tetapi terkadang syaitan menakut-nakuti kita dengan yang namanya kemiskinan. Sehingga menyebabkan kita berlaku bakhil. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-268, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan apa? Memerintahkan kalian untuk berbuat kefahsyaan. Ya kata para ulama, para ahli mufassir, ahli tafsir, maknanya bersifat bakhil. Dia enggak mau mengeluarkan hartanya dalam rangka bersedekah, dia tahan. Pada saat itu wajib bagi dia mengeluarkannya. Masjid lagi butuh karpet, ya misalnya ini boleh sering. Karpetnya sudah bau, ya butuh untuk diganti biar orang-orang yang sholat khusyuk. Dia ada harta, dia dengar, diajak, ya, tapi dia nggak mau untuk bersedekah, lupa dia. Bahwasannya kan, bahwasannya hartanya itu tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati itu adalah harta yang disedekahkan, amalan yang dia kerjakan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit thalathah, yang mengikuti mayit itu ada 3. Ya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Fayarji'u, ya, ithna wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 pergi meninggalkan dirinya, kembali ke rumahnya, ya, cuman 1 yang menemani dia nanti di alam kubur. Itu kata Nabi, ya, yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya itu akan pergi kembali ke rumahnya meninggalkan dia. Begitu juga hartanya. Keluarga yang dia tinggalkan itu hanya sedihnya itu paling cuma 3 hari atau 7 hari atau paling lama sebulan atau 3 bulan. Setelah itu apa? Sibuk mikirin harta warisan. Harta yang dia kumpulkan, yang dia tabung, yang dia bilang ini untuk investasi saya masa depan. Ketika ajal menjemput, maka itu bukan lagi menjadi miliknya. Kata Nabi SAW, ya wahid, cuma 1. Itu apa? Amalannya. Amalan yang berkaitan dengan lafziyah, amalan yang berkaitan dengan jawariyah, amalan yang berkaitan dengan maliyah. Ini yang menetap. Ini yang akan menetap. Menemani diri. Maka dari itu ketika kita berada di waktu senja kita, di penghujung hidup kita, banyak sedekah. Jangan malah justru kita menjadi orang yang bakhil. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyulitkan jalan kita nanti di akhir. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kenapa? Dia enggak punya tabungan, enggak cukup bekal.
Maka dari itu, kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, beliau mengatakan, "As-shadaqah tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar." Yang namanya sedekah itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana apa? Air yang memadamkan api. Ya, sedekah. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Ya, kita potong. Ini apa yang kelima? Banyak diri kita untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah. Siyamu sunnah, sholatu sunnah, sedekah. Sedekah ini termasuk dari amalan maniyah yang sunnah. Wajibnya apa? Zakat. Ya. Banyak. Kenapa? Karena amalan-amalan sunnah ini nanti di hari hisab itu bisa menutup ya amalan-amalan wajib kita yang mungkin kita lalai. Mungkin pernah kita tinggalkan. Dulu mungkin waktu mudanya sering nggak sholat. Ya. Sudah tua bingung, udah berapa lama ya saya nggak sholat ya. Bingung, nggak bisa untuk apa? Nggak bisa untuk mengingat berapa yang dia tinggalkan. Puasa begitu juga. Maka perbanyak ibadah apa? Sunnah. Banyak puasa sunnah. Banyak dengan apa? Sholat sunnah. Banyak. Ya. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salat." Amalan yang paling pertama dihisab ya di hari kiamat nanti itu adalah salat. Salat wajib. Idza saluhat, kalau salatnya baik, bagus, terpenuhi semuanya, faqad aflaha wa anjah. Maka dia beruntung, dia akan selamat. Ya, akan tetapi kata Nabi SAW, wa idza fasadat, kalau misalkan jelek, rusak salatnya, bolong-bolong, tidak sempurna, ya, faqad khaba wa khasara, maka dia akan merugi, dia akan apa? Menyesal. Ya. Kata Nabi SAW, fa inil taqasa min fardhati syai'an. Kalau ada yang wajibnya itu dia kurang, enggak dia lakukan. Qala ar-Rabbu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, "Unzuru li abdi. Hal li abdi min tatawwu?" Apakah ada dari hambaku dari amalan-amalan sunnah? Fayukammila biha minal fariḍah. Maka sempurnakanlah yang wajibnya itu dengan apa? Dengan amalan sunnah. Kemudian ikuti semua amalannya dengan apa? Dengan perkara itu. Kalau puasanya ada yang bolong, maka ditutup dengan puasa sunnah. Sholatnya bolong ditutup dengan sholat sunnah. Ya, pernah nggak bayar zakat mungkin dia lupa ataupun yang semisalnya ditutup dengan sedekah. Ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan. Nah, maka dari itu, ketika kita berada di umur senja kita, jangan malah kita malas, karena sunnah ini akan menutup apa? Amalan wajib kita yang kurang. Qadarullah wa syafa'ala. Ya kita cukupkan sampai 5, padahal masih ada lagi. Ya tetapi kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita penjagaan di waktu senja kita, memudahkan kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita, dan juga memudahkan kita untuk senantiasa ya beramal saleh dan melakukan kebaikan, dan juga menjaga kita pada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wa lafu minkum. Naktafi lahuna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.